Pada suatu waktu, seorang narapidana bernama Frank Morris dibawa masuk ke dalam penjara tersebut. Strip down. Setibanya di sana, para penjaga melakukan pemeriksaan tubuh Frank Morris secara menyeluruh dan sangat teliti. Welcome to Alcatraz. Tepat pada saat itu, sebuah bel berbunyi menandai dimulainya pengecekan rutin malam hari. Para penjaga kemudian berjalan menyusuri lorong dan memeriksa setiap sel satu persatu, sementara Frank dengan tenang menghitung waktu dan pola langkah mereka di dalam pikirannya. Saat makan, Frank duduk berhadapan dengan seorang narapidana bernama Litmus. Namun sebelum Frank menyentuh makanannya, ia menyadari ada seorang narapidana lain bernama Wolf yang terus menatapnya dengan pandangan tajam dan penuh ancaman. Frank langsung memahami bahwa Wolf adalah ancaman yang suatu saat harus diperhitungkan. Saat malam hari, ketika Frank sedang beristirahat, seorang penjaga datang dan mengatakan bahwa sipir penjara ingin bertemu dengannya. Frank pun dibawa menghadap sang sipir. Di sana, sipir menyambutnya dan mengatakan bahwa ia mengetahui Frank sudah berkali-kali berhasil melarikan diri dari penjara lain, tetapi Alcatraz adalah berbeda karena siapapun yang mencoba kabur dari tempat ini akan mati di laut. Selama mendengarkan ancaman itu, Frank tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun karena di kepalanya ia justru sedang memetakan karakter sipir dan memahami bahwa ancaman psikologis adalah senjata utama mereka. You can talk, you can work. I promise you it's a privilege that you'll want. A maximum security prison with very few privileges. Setelah pertemuan berakhir dan Frank dibawa kembali, tanpa disadari ia berhasil mencuri sebuah gunting kuku milik sipir karena dengan kecerdasannya ia menyadari bahwa alat kecil tersebut dan sepele justru paling efektif untuk bekerja secara diam-diam. Sebanyak di sel, Frank menyembunyikan gunting kuku tersebut di dalam sebuah buku. Pada hari yang sama, ketika Frank sedang mandi, Bob kembali mengganggunya. Akibat insiden itu, Frank dipindahkan untuk bekerja di perpustakaan. Di sana, ia bertemu dengan seorang narapidana lama bernama English yang dikenal sebagai pemimpin tidak resmi para tahanan dan dipenjara karena kasus pembunuhan. Frank menanyakan mengapa English tidak pernah mencoba melarikan diri dari Alcatraz. English menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu karena laut di sekeliling penjara adalah hukuman mati yang sesungguhnya. Sambil berbincang, English memberikan beberapa buku kepada Frank untuk dibagikan ke sel-sel lain, dan bagi Frank tugas itu menjadi kesempatan emas untuk mengamati struktur penjara serta membangun koneksi. Pada malam berikutnya, seorang penjaga memberitahu Frank bahwa mulai keesokan hari ia akan bekerja sebagai tukang kayu dengan bayaran per jam. Frank menerima tawaran itu tanpa banyak bicara karena ia langsung menyadari bahwa akses ke bengkel adalah keuntungan strategis. Keesokan paginya, dengan sangat hati-hati, Frank bertanya kepada Litmus apakah ada jalan keluar dari penjara ini. Litmus menjelaskan bahwa di setiap sel terdapat ventilasi udara yang mengarah keluar meskipun ukurannya sangat kecil. Informasi itu langsung disimpan Frank sebagai pondasi rencana. Pada saat yang sama, Wolf kembali mencoba mendekatinya untuk membalas dendam, tetapi Doc memberikan peringatan lebih dulu. Wolf menyerang, di mana Frank melawan hingga penjaga datang dan situasi memanas membuat penjaga menara pengawas melepaskan tembakan peringatan. Akibatnya, Frank dan Wolf dibawa ke D-Block, tempat para narapidana paling berbahaya disiksa setiap hari.
Selama 10 hari penuh, Frank mengalami penyiksaan berat hingga kondisinya memburuk. Namun, bahkan dalam penderitaan itu, ia tetap mempertahankan ketenangan dan daya pikirnya. Setelah 10 hari, ia dikembalikan ke selnya dan pada hari yang sama, seorang narapidana baru bernama Carly Boots ditempatkan di sel sebelah. Keduanya segera menjalin persahabatan. Frank memperkenalkan Charlie kepada para tahanan lain. Charlie's butt? Butts, Charlie Butts. Ketika Frank duduk termenung, ia melihat seekor kecoa masuk ke dalam ventilasi udara. Dan dari pengamatan sederhana itu, Frank menyimpulkan bahwa ada ruang di balik dinding. Dan dari situlah ia yakin bahwa Alcatraz bisa ditembus. Setelah itu, pada saat makan, Frank bertemu dengan dua bersaudara bernama Clarence dan John yang merupakan narapidana baru dan sama-sama dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sesuatu yang sama sekali tidak mereka inginkan. Sama seperti Morris, keduanya juga dikenal licik dan sangat cerdas, sehingga Morris pun menjalin pertemanan dengan mereka. Pada hari yang sama, Morris memanfaatkan kelengahan penjaga untuk memeriksa ventilasi udara di selnya dengan lebih teliti. Ia melakukannya dengan sangat cepat dan terukur karena setiap detik ia tahu harus diperhitungkan. Namun ketika menyadari ada penjaga yang mendekat, Morris segera kembali berbaring seolah tidak terjadi apa-apa, sebuah refleks cepat yang menunjukkan ketenangan dan kontrol dirinya. Keesokan harinya, Putri English datang menjenguknya. Pemandangan itu membuat English sangat terpukul karena sejak putrinya masih kecil, ia sudah berada di penjara dan kini anak itu telah tumbuh dewasa tanpa dirinya. Di sisi lain, Charlie sedang berbincang dengan istrinya yang memberitahukan bahwa ibunya hanya memiliki sedikit waktu hidup karena dokter telah menyerah. Kabar itu membakar semangat Charlie dan membuatnya bertekad untuk melarikan diri dari penjara. Malam harinya, Charlie meminta Frank agar menyertakan dirinya jika rencana pelarian benar-benar dijalankan. Saat makan berikutnya, Frank mulai menjelaskan rencananya kepada para rekannya dengan sangat sistematis. Ia mengatakan bahwa blok sel mereka sudah sangat tua dan dinding-dindingnya melemah akibat kelembapan selama puluhan tahun sehingga memungkinkan untuk ditembus. Frank juga mengungkapkan bahwa ia memiliki gunting kuku dan jika mereka menggali sedikit demi sedikit ke arah atas, mereka akan menemukan jalur pelarian yang tepat. Ketika John menanyakan bagaimana lubang tersebut akan disembunyikan, Frank dengan tenang menjelaskan bahwa kertas majalah bisa dibentuk dan dicat agar menyerupai dinding asli. Frank juga menjelaskan bahwa mereka membutuhkan kepala boneka palsu untuk diletakkan di tempat tidur saat malam hari agar penjaga mengira mereka sedang tertidur. Untuk itu dibutuhkanlah rambut. John lalu menyebutkan bahwa ia bekerja di salon dan bisa mencuri rambut. Frank kemudian meminta Clarence mencuri jas hujan sedikit demi sedikit dari gudang pakaian karena di kepalanya Frank sudah menghitung bahwa bahan itu bisa dijadikan perahu darurat untuk menyeberangi lautan. Ketika Charlie bertanya apa perannya, Frank memintanya berjaga saat penggalian agar tidak tertangkap penjaga. Me too. Wanna go? What about me? You'll stand guard while I dig. I'll stand guard while you dig. Rencana itu disetujui semuanya dan malam itu juga Frank mulai menggali ventilasi udara menggunakan gunting kuku. Meskipun alat itu kecil dan membuat proses berjalan sangat lambat, Frank tidak menyerah. Ia bekerja dengan ritme konsisten karena ia tahu kesabaran adalah kunci utama. Keesokan harinya, Frank mengeluhkan kesulitan tersebut. Working with those nail clippers just doesn't have any grip. Namun, justru dari keterbatasan itulah muncul ide berbahaya di benaknya. Saat makan, Frank menggosokkan sendok ke sepatunya hingga kotor, lalu mengeluh kepada penjaga agar diganti. Clarence ikut meminta izin dengan alasan ingin bertanya soal dapur. Penjaga pun mengizinkan keduanya. Ketika Clarence sengaja mengalihkan perhatian penjaga dengan berbincang, Frank dengan gerakan cepat mencuri 2 sendok dan menyembunyikan salah satunya. Malam itu, Frank bertanya kepada English apakah ada cara menyatukan 2 potongan logam. Ia beralasan untuk menggali.
English justru menasihatinya agar berhenti bermimpi kabur karena menurutnya Alcatraz mustahil ditaklukkan. Keesokan harinya, Frank meminta Litmus mencarikan koin dengan imbalan memainkan lagu favoritnya. Litmus menyetujuinya dan malam itu juga koin tersebut diserahkan. Frank lalu mematahkan sendok dan menyatukannya dengan gagang gunting kuku, kemudian memanaskannya hingga menyatu kuat. Dari tangan Frank terciptalah sekop kecil rakitan, hasil kecerdikan dan improvisasi tingkat tinggi. Frank kembali menggali ventilasi sementara Charlie berjaga. Namun Charlie sempat tertidur dan hampir saja penjaga datang. Untungnya Charlie terbangun tepat waktu dan memberi isyarat dengan gelas. Frank segera menyembunyikan ventilasi dan kembali berbaring. Penjaga mencium bau terbakar, tetapi Frank dengan tenang mengelak dan penjaga pun pergi. Setelah itu, Frank kembali menggali hingga menemukan sekrup yang mustahil dilepas dengan tangan. Setiap kali bekerja di bengkel kayu, Frank membuang tanah hasil galian di sana agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suatu hari, ia menemukan potongan baja kecil. Meski Charlie khawatir dengan detektor logam, Frank tetap membawanya karena ia sudah menyiapkan alasan. Saat alarm berbunyi, Frank mengelabui penjaga dengan alasan ingin menggantung pakaian. Penjaga curiga dan hanya mengambil satu potongan baja tanpa mengetahui bahwa Frank telah mencuri dua, satu di tangan dan satu lagi tersembunyi di bawah sepatu yang tidak terpikirkan. Dengan potongan baja itu, Frank merusak jeruji. Sementara itu, Charlie memesan perlengkapan melukis dan John menggali ventilasi di selnya. Clarinsy membuat kepala boneka dari kertas majalah dan Frank mengecat kepala boneka tersebut hingga menyerupai manusia. Pada malam percobaan, Frank meletakkan kepala boneka di tempat tidurnya, lalu keluar melalui ventilasi, menutup lubang dengan ventilasi palsu, dan memanjat pipa ke atas. Seorang penjaga sempat memeriksa sel Frank Morris, namun tertipu oleh boneka tersebut. Frank berhasil mencapai bagian atas, tetapi menemukan jeruji besi tertutup rapat dan gagal melompatinya. Pada saat bersamaan, penjaga kembali dan mencurigai rambut Frank yang tampak aneh, membuat Charlie hampir putus asa. Penjaga bahkan menyentuh kepala Frank Morris di tempat tidur, namun Frank yang telah kembali ke selnya langsung bereaksi seolah baru terbangun. What's up? Keesokan harinya, Frank memberitahu rekan-rekannya bahwa ia telah mencapai atap, tetapi ventilasi terlalu tinggi untuk dijangkau seorang diri. Karena itu, ia memutuskan bahwa malam berikutnya John akan ikut bersamanya. Keduanya kembali ke lokasi tersebut dan John mengangkat tubuh Frank Morris ke atas. Namun nasib belum berpihak karena ventilasi itu ternyata sangat kuat dan hanya bisa dipotong menggunakan mesin pemotong. Keesokan harinya di aula musik, para narapidana sedang memainkan alat musik masing-masing. Di sanalah perhatian Frank tertuju pada sebuah kipas kecil yang tergeletak. Tanpa membuang waktu, Frank meminta kipas tersebut kepada Litmus dan permintaannya dikabulkan. Frank menyembunyikan kipas itu ke dalam kotak musiknya. Namun saat hendak keluar, penjaga menghentikannya dan ingin memeriksa kotak tersebut. Dengan sangat tenang, Frank mengatakan bahwa seluruh barangnya berada di kotak milik Charlie. Sekali lagi, ia lolos dari pemeriksaan. Want to take a look at one of those cases? Try this one. Let's open it up.
Dari kipas itu, Frank merakit sebuah mesin bor sederhana. Ia kembali ke ventilasi dan mulai memotong bagian-bagiannya. Suara bor sempat menarik perhatian penjaga yang melintas ke atas, tetapi sebelum mereka tiba, Frank telah menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya di aula pemutaran film, Frank menanyakan sejauh mana persiapan berjalan. Semuanya menjawab bahwa rencana telah matang. Mereka hanya tinggal menunggu waktu. Keempat orang itu sepakat bahwa pada Senin malam mereka akan menghapus kejayaan penjara Alcatraz karena seluruh persiapan telah benar-benar selesai. Pada malam yang telah ditentukan, English datang membagikan buku. Frank menjabat tangannya sambil mengucapkan selamat tinggal. English langsung memahami makna perpisahan itu. Namun secara tiba-tiba, sipir datang melakukan inspeksi mendadak ke sel si Morris atau si Frank. Frank Morris hampir kehilangan harapan. Penjaga memeriksa setiap sudut sel dengan teliti, bahkan menggeser koper yang menutupi terowongan. Keringat dingin mengalir di tubuh Frank Morris. Namun karena pengerjaannya dilakukan dengan sangat rapih dan presisi, sipir tidak menyadari apapun dan akhirnya pergi sambil mengatakan bahwa gerak-gerik Frank Morris terasa mencurigakan. Been playing this thing long? Couple of months. You'll get better. Lots of time to practice. Penjaga menjawab bahwa Frank Morris sering berbincang dengan Charlie sepanjang malam. Sipir pun memerintahkan agar keesokan harinya mereka dipisahkan. Wop mencoba menyerang Frank dengan pisau, namun English menahannya karena ia tidak ingin Frank Morris terluka sebelum pergi. Malam pun tiba, Frank Morris, Clarence dan John berhasil naik ke atap. Namun Charlie dilanda ketakutan hebat dan tidak mampu keluar tepat waktu. Ketiganya menunggu cukup lama hingga akhirnya mengira Charlie mengurungkan niatnya. Dengan berat hati mereka meninggalkannya. Penjaga tidak curiga karena kepala boneka masih berada di tempat tidur masing-masing. Charlie terduduk di selnya dengan air mata mengalir. Di sisi lain, Morris, Clarence, dan John berhasil mencapai puncak bangunan dan menyeberang melalui pipa. Semangat Charlie sempat bangkit dan ia mencoba kabur, namun kembali gagal karena ketinggalan ventilasi. Sementara itu, ketiga rekannya berhasil melewati jeruji satu persatu dan akhirnya tiba di tepi laut. Mereka mengisi udara ke dalam jas hujan, mendorongnya ke air, dan berhasil melarikan diri ke tengah laut. Keesokan paginya, penjaga menemukan Charlie berdiri kaku seperti dinding. Ketika mereka membangunkan Frank Morris, kepala boneka itu terjatuh ke lantai. Alarm darurat pun dibunyikan di seluruh penjuru. English langsung menyadari bahwa Frank Morris telah berhasil kabur. Sipir kemudian menuju pantai dan melihat sebuah kantong berisi barang-barang mereka. Demi menyelamatkan jabatan, sipir menyebarkan laporan palsu bahwa ketiga narapidana yang kabur itu telah tewas. Namun dalam 1 tahun, penjara Alcatraz akhirnya ditutup selamanya. Dan disitulah kisah pelarian Frank Morris dan kedua temannya pun akhirnya selesai. Saat cerita pelarian Frank Morris dan kawan-kawannya mencapai puncaknya, film Escape from Alcatraz memang berakhir pada momen mereka berhasil keluar dari penjara dan menyusuri gelombang dingin di perairan Teluk San Francisco. Namun, kisah sebenarnya di luar layar tetap menjadi sebuah misteri yang tak pernah terpecahkan sepenuhnya sampai sekarang.
Secara geografis, Pulau Alcatraz terletak di Teluk San Francisco, Amerika Serikat, hanya sekitar 2 km dari daratan terdekat, tetapi jaraknya tersebut tidak membuatnya mudah dicapai. Perairan di sekitarnya dikenal sangat dingin, berarus kuat, dan dipenuhi ombak serta arus laut yang berubah-ubah yang membuat hampir siapapun yang mencoba berenang ke daratan akan kelelahan, mengalami hipotermia, atau tenggelam sebelum mencapai pantai. Dalam sejarah operasinya dari tahun 1934 hingga ditutup pada tahun 1963, terdapat sedikitnya 14 percobaan pelarian yang melibatkan 36 narapidana, dan dari jumlah ini 23 berhasil ditangkap kembali, 6 diantaranya ditembak atau tewas saat mencoba kabur, dan 5 lainnya hilang dan diperkirakan tenggelam, termasuk Frank Morris dan 2 bersaudara Eileen John dan Clarence C. pada pelarian mereka di malam 11 Juni 1962. Pada escape 1962 itu, 3 pria itu berhasil keluar dari blok sel dengan menggunakan kecerdikan luar biasa mereka, model kepala tiruan untuk meniru penjaga, ventilasi yang diperluas dengan alat seadanya, serta rakit improvisasi dari jas hujan dan pelampung. Mereka berlindung dari jangkauan lampu sorot, di mana mereka turun melalui pipa luar, mencapai sisa pulau, lalu meluncur di atas rakit buatan menuju perairan lepas. Setelah itu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah terlihat atau dikonfirmasi secara resmi masih hidup. Namun karena tubuh mereka tidak pernah ditemukan juga, kisah itu tetap penuh spekulasi. Pada tahun 1979, FBI secara resmi menutup kasus ini, menyatakan bahwa kemungkinan besar ketiga orang itu tenggelam di perairan yang dingin dan berarus kuat saat mencoba mencapai daratan berdasarkan bukti tidak langsung dan opini para ahli. Meskipun tidak ada bukti fisik yang konsulit, banyak teori lain juga terus bermunculan, di mana beberapa ahli dan anggota keluarga pernah mengklaim bahwa ada laporan tidak resmi tentang keberadaan mereka di berbagai tempat bertahun-tahun setelah pelarian itu. Bahkan muncul dokumen seperti surat yang konon ditulis oleh salah satu dari mereka yang menyatakan bahwa mereka berhasil selamat dan hidup bertahun-tahun kemudian, meskipun keaslian surat-surat semacam itu tidak pernah bisa dipastikan. FBI tetap skeptis terhadap klaim-klaim tersebut, tetapi karena tidak pernah menemukan jasad atau bukti kuat bahwa mereka mati, berkas mereka tetap terbuka di US Marshal Service dan mereka masih secara teknis tercatat sebagai buron sampai beberapa dekade setelahnya. Para sejarawan dan penikmat misteri masih bertanya-tanya apakah Frank dan kedua sahabatnya itu benar-benar berhasil mencapai daratan dan kemudian menghilang ke dalam kehidupan baru, atau apakah mereka hilang di laut dalam gelombang dingin yang mematikan itu. Yang pasti, pelarian mereka telah menjadi legenda. Bagian dari alasan penjara Alcatraz akhirnya ditutup kurang dari 1 tahun setelah pelarian itu adalah karena kombinasi antara biaya operasional yang sangat tinggi, masalah logistik transportasi barang dan tahanan ke pulau, struktur bangunan yang semakin rapuh, serta kekhawatiran akan kebocoran keamanan yang semakin terlihat di akhir masa operasinya yang diperparah oleh keberhasilan pelarian Morris dan rekannya. Banyak yang percaya bahwa meskipun tidak ada berita pasti tentang akhir dari Frank Morris dan rekan-rekannya, pelarian mereka tetap menjadi simbol kejeniusan, keberanian, dan misteri, sebuah legenda yang telah bertahan lebih dari setengah abad. Menyisakan perdebatan apakah mereka mati di laut atau hidup sebagai orang bebas di tempat yang jauh dari bayang-bayang penjara Alcatraz. Mengingat pada tahun-tahun itu identitas bisa dibeli, bisa dipalsukan, dan belum sepenuhnya digital. Menurut kalian, apakah mereka ini masih hidup setelah pelarian atau tenggelam ke dasar lautan? Ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.